Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada sebuah hadis wa an Abi Abdullah Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdullah Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu beliau berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau sedang rebahan begitu ya, bersandarkan kepada burdah beliau, jubah beliau, fi dhillil Ka'bah, di bawah bayang-bayang Ka'bah, siang hari berarti. Faqulna, kemudian kami berkata kepada beliau, ala tastansiru lana, apakah engkau tidak meminta pertolongan untuk kami? Ala tad'u lana, apakah engkau tidak berdoa untuk kami? Ini kejadiannya adalah sebelum hijrah. Ketika para sahabat itu ditindas ya, dan disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai-sampai sebagian sahabat itu menuju kepada Nabi Muhammad SAW mengeluhkan tentang kondisi tersebut. Apakah engkau tidak minta pertolongan untuk kami? Apakah engkau tidak berdoa untuk kami? Itu yang mereka katakan. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Ada orang sebelum kalian yang dia ditahan oleh penguasa di zaman itu, fayuhfaru lahu fil ard, kemudian digali tanah, lubang di tanah digali untuk dia, fayuj'alu fiha, kemudian dia diletakkan di dalam lubang tersebut, thumma yu'ta bil minshar, kemudian didatangkanlah gergaji, fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain, gergaji tersebut diletakkan di atas kepalanya, kemudian orang tersebut dibelah menjadi dua. Wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa azmihi, kemudian dia disisir dengan sisir dari besi sehingga terpisahlah dagingnya dengan tulangnya. Ma yasudduhu dzalika an dinihi, itu tidak membuat dia meninggalkan agamanya. Itu tidak membuat dia kemudian meninggalkan keimanannya kepada Allah, menuju kepada kekufuran. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr hatta yasira raqib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanamihi. Sungguh demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perkara ini, yaitu Islam, sampai-sampai ada orang yang menunggang hewan, bisa kuda, bisa unta atau keledai, dia safar dari San'a ke Hadramaut, dia tidak takut kecuali kepada Allah dan mengkhawatirkan serigala atas domba-dombanya, kambing-kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian itu terburu-buru, tergesa-gesa. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa fi riwayah wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikin syiddah. Di riwayat yang lain disebutkan konteks yang lebih lengkap, yaitu pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang rebahan ya, berbantalkan jubah beliau, dan kami mendapatkan siksaan yang keras dari kaum musyrikin. Nah, jadi disebutkan secara tegas di situ di riwayat yang lain, itu konteks mengapa kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluh. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian apa? Jawaban beliau, beliau menjelaskan bagaimana yang terjadi pada generasi Nabi dan Rasul terdahulu. Sampai-sampai ada orang yang disiksa dengan ya siksaan yang sedemikian berat seperti yang telah dijelaskan tadi di hadis, tetapi orang tersebut tidak
keluar dari agamanya, tidak keluar dari keimanannya. Padahal sudah jelas-jelas disiksa, kepalanya digergaji, dibagi dua, kemudian kulitnya disisir dengan sisir dari besi sehingga dagingnya itu terkelupas dari tulangnya. Ini sakit sekali. Tetapi orang tersebut tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap mentauhidkan Allah, tidak mau meninggalkan dinul Islam. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana keteguhan dari kaum dari Nabi dan Rasul terdahulu. Sebagian orang sampai disiksa sedemikian parah ini tetapi tetap berusaha untuk di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW mengisahkan hal ini dalam rangka supaya para sahabat yang sedang berkeluh kesah kepada Nabi SAW tersebut, supaya mereka itu mengambil pelajaran, supaya mereka itu bisa yakni lebih mudah, lebih terasa ringan untuk menghadapi gangguan-gangguan yang mereka dapatkan ketika mereka itu sekedar beriman kepada Allah. Tidak hanya berdakwah. Ya, kalau berdakwah tentunya akan mendapatkan perlawanan. Ini sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka disiksa. Ya, maka gangguan kepada mereka itu jauh lebih besar daripada kita sekarang. Kita alhamdulillah bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau baru berdakwah baru dapatkan gangguan, itu sunnatullah. Tapi alhamdulillah kita beriman kepada Allah, beribadah dengan tenang, dengan nyaman, ini harus disyukuri. Para sahabat ketika di periode Makkah, mereka mendapatkan gangguan yang besar sekali. Dan tentunya walaupun sudah periode Madinah tetap saja, tetapi periode di Makkah itu sangat besar. Karena mereka dalam kondisi lemah, sangat besar gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka di sini kita lihat, inilah contoh yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Faidah dari mengetahui perjuangan dari para nabi dan rasul terdahulu dan kaum mereka, umat mereka, faidahnya adalah supaya kita bisa mengambil ibrah. Faidahnya adalah supaya kita bisa mencontoh mereka, meneladankan mereka dalam kondisi yang lapang ataupun dalam kondisi yang susah. Ini dalam kondisi susah. Ketika kondisi lapang, ya kita contohkan bagaimana rasa syukurnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf sudah menjadi wazir, menteri, begitu ya, bagaimana mereka bersyukur kepada Allah, tidak kemudian terlena, tetap mentauhidkan Allah, tetap beribadah kepada Allah, berusaha istiqomah di jalan Allah, begitu ya. Atau dalam kondisi susah seperti yakni cobaan yang diberikan kepada Nabi Ayub misalkan, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya alaihimussalatu wassalam. Maka kisah-kisah tersebut itu disebutkan di dalil dalam rangka supaya kita mengambil ibrah. Tidak hanya sekedar untuk cerita saja, tidak hanya sekedar untuk wawasan, tapi ketika kita menjumpai kejadian atau salah satu episode dari hidup kita, maka kemudian kita ingat kisah-kisah orang terdahulu tersebut, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh tersebut, dalam rangka supaya kita bisa menjadikan mereka sebagai teladan sehingga kita bisa terarah begitu ya apa yang harus kita lakukan sekarang. Maka di sini Nabi Muhammad SAW itu hendak menghibur mereka. Ini bukan perkara yang baru. Ini sudah merupakan sunnatullah. Di zaman dahulu sekedar beriman saja kepada Allah itu sampai siksaannya demikian. Yang terjadi pada kita sekarang belum ada apa-apanya begitu ya. Itu akan membantu seseorang untuk lebih mudah biiznillah untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebutkan kisah. Ini berarti apa? Ini contoh penerapan atau contoh manfaat dari disebutkannya kisah-kisah dalam dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wallahi la yutimannallahu hadzal amra." Sungguh demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara ini. Allah akan menyempurnakan Islam, akan menolong Islam. Sampai-sampai nikmat aman itu terwujud. Walaupun orang yang safar tersebut beriman kepada Allah,
tapi dia yakni tidak akan merasakan kekhawatiran atau ketakutan, tidak seperti yang dirasakan para sahabat pada saat itu. Ada nanti masanya di mana orang beriman kepada Allah safar itu tidak merasa takut sama sekali kecuali kepada Allah, atau mengkhawatirkan serigala menerkam kambingnya atau dombanya. Maka ini menunjukkan bahwa yakni Nabi Muhammad SAW memberikan apa yang diwahyukan kepada Allah. Ini perkara ghaib. Ini perkara yang terjadi di masa depan. Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara ghaib, perkara yang akan terjadi di masa depan. Dan itu sudah terjadi ya di zaman ketika di periode Madinah pun, setelah Fathu Makkah begitu ya, itu sudah relatif aman. Apalagi di zaman Khulafaur Rasyidin, ya itu sudah alhamdulillah aman. Maka ini menunjukkan nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yasira raqib min San'a ila Hadramaut, sampai ada seorang penunggang binatang, enggak disebutkan hewan tunggangannya apa, ya bisa unta, bisa kuda, bisa keledai, dari San'a ke Hadramaut ya di Yaman. Ya, ini sebagai contoh saja. Allahu a'lam, zahirnya adalah sebagai contoh saja. Jadi lafaz yang khusus dimaksudkan maknanya umum. Lafaz yang khusus dimaksudkan itu mencakup makna yang umum. Tidak hanya yang merasa aman itu tidak hanya dari San'a ke Hadramaut, tapi juga di daerah-daerah yang lain. Makanya ini kita sebutkan bahwa ini contoh lafaz yang khusus tapi dimaksudkan umum. Karena nanti ada 4 kategori. Lafaznya umum dimaksudkan umum, lafaz khusus dimaksudkan khusus, lafaz umum dimaksudkan khusus, lafaz khusus dimaksudkan umum. Ya. Jadi ini harus kita mengetahui bedanya. Lafaz umum dimaksudkan umum. Contohnya misalkan hadis Nabi Muhammad SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, maka ini adalah lafadznya umum, maknanya umum. Seluruh jenis bahaya itu tercakup dalam hadis tersebut. Ya, seluruh jenis bahaya, madarat itu dilarang dalam Islam. Walaupun tidak disebutkan secara letterlock dalam dalil ya bara bahaya tersebut, tapi kalau itu mengandung bara bahaya secara yakni pengalaman atau secara medis atau secara eksperimen misalkan terserah, maka itu dilarang dalam Islam. Ini lafaz umum dimaksudkan umum. Apa contohnya tadi hadis? Hadis Nabi Muhammad SAW yaitu apa? La darar wa la dirar. Kemudian contoh lafaz khusus dimaksudkan khusus. Lafaz khusus dimaksudkan khusus. Apa contohnya? Misalkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Disebutkan di situ yakni celakalah tangannya Abu Lahab. Disebutkan secara spesifik nama orang Abu Lahab. Dan itu celaan itu khusus untuk Abu Lahab. Lafadznya khusus dan maknanya juga khusus. Ya. Taib, jadi itu yang disebutkan di rangkaian ayat-ayat di surat tersebut, nah itu untuk Abu Lahab. Jadi ini lafaz khusus dimasukkan khusus. Kemudian lafaz umum dimaksudkan khusus. Lafaznya umum, tapi maknanya sebenarnya khusus. Apa contohnya? Contohnya misalkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, jika kalian dipanggil untuk salat, mi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju kepada mengingat Allah, yaitu salat. Kalau sampai situ saja, itu bisa mencakup seluruh azan di hari Jumat. Tadi subuh, kalau sekarang sudah hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Ya nih, kita ngikut pakai definisi hari dalam Islam ya. Jadi bisa mencakup Jumat subuh, kemudian azan untuk sholat Jumat, kemudian untuk asar waktu Jumat, kemudian isya Jumat, kemudian maghrib Jumat, itu kemarin. Karena sekarang maghrib Sabtu. Jadi kalau ayatnya sampai situ saja, itu lafaz yang mencakup seluruh umum yang ada di hari Jumat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bukankah kalau azan kita harus bersegera, betul tidak? Menuju kepada mengingat Allah, yaitu salat. Tapi kemudian ada lanjutannya, wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Makanya para ulama kemudian menyimpulkan bahwa orang ketika sudah azan salat Jumat kemudian masih melakukan transaksi jual beli, baik secara langsung ataupun secara check out di HP, jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah. Ini hukumnya kalau seseorang tersebut masih melakukan transaksi jual beli setelah azan. Azan yang mana? Subuh Jumat, maghrib Jumat, isya Jumat, subuh Jumat, atau azan untuk sholat Jumat, atau asar Jumat. Apa ini dimaksud? Azan untuk sholat Jumat saja. Kalau azan untuk sholat-sholat yang lain di hari Jumat, misalkan sudah azan tapi kemudian masih ada transaksi, maka transaksinya sah. Jadi yang dimaksud di ayat tersebut adalah azan untuk sholat Jumat. Maka maknanya, lafadznya umum, maknanya khusus. Lafadznya umum seolah mencakup keseluruhan. Azan di hari Jumat, dari maghrib, isya, subuh, azan untuk sholat Jumat. Anda nggak mau sebut zuhur, betul tidak? Karena kita nggak sholat zuhur, kecuali perempuan ya. Kemudian asar di hari Jumat. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa itu ada contoh, itu adalah contoh lafadz umum maksudnya khusus. Sebaliknya, lafadz khusus maknanya umum. Lafadznya khusus tapi maknanya umum. Contohnya adalah misalkan kemarin Ramadan, alhamdulillah, antum ingat hadis orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Halaktu ya Rasulullah. Aku celaka wahai Rasulullah. Kemudian ditanyakan, malak, ada apa denganmu? Kemudian dia menyebutkan bahwa dia berjima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW menanyakan, apakah dia bisa bebaskan budak, atau kalau dia tidak bisa, jawab tidak bisa. Kemudian, apakah kau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Dia jawab tidak bisa. Apakah kau bisa memberikan makan 60 orang miskin? Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan kafaroh yang harus dia lakukan atau harus dia bayar ketika dia berjima di siang hari bulan Ramadan. Kafaroh jima di siang hari bulan Ramadan sama seperti kafaroh zihar. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kafaroh jima di siang hari bulan Ramadan ini cuma berlaku untuk orang tersebut? Kan hadisnya percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang tersebut, betul tidak? Kan yang disuruh di hadis tersebut zahirnya cuma orang itu. Pertanyaannya, apakah kafaroh jima di siang hari bulan Ramadan yang disebutkan di hadis tersebut hanya berlaku untuk orang tersebut atau untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat yang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tersebut? Mana yang benar? Berlaku umum. Lafadznya khusus, berlaku umum. Nah ini tahu dari mana kita? Tahu dari mana? Lafadz umum. Nanti ada 2 kemungkinan. Bisa maknanya tetap umum atau bisa maknanya khusus. Betul tidak? Lafadz khusus. Nanti juga ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Lafadznya khusus, maknanya berarti khusus juga atau maknanya umum. Tahu dari mana kita menentukan salah satu dari 4 kategori ini? Tahu dari dalil-dalil yang lain. Makanya
tidak boleh kemudian kita salah dalam menentukan mana dari 4 kategori tersebut sebuah dalil kita letakkan di mana 4 kategori tersebut. Jangan sampai salah. Kalau sampai salah bisa berujung kepada penyimpangan. Dalam sebagian kasus ya, masalah akidah misalkan ayatnya atau hadisnya terkait akidah, kita salah dalam menempatkan ayat atau hadis tersebut dalam 4 kategori tadi, ini bisa menyimpang. Contoh, nggak usah banyak-banyak, satu saja ya. Karena ini melebar dari pembahasan kita. Tapi tidak masalah, ini faedah penting sekali bagi penuntut ilmu untuk mengetahui, supaya lebih bisa memahami ketika membaca dalil, supaya bisa paham. Ini bagian dari tafaqquh fid din. Jadi kita belajar kaidah yang penting sekali di sini. Ini bukan kaidah yang main-main. Ini kaidah yang banyak digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk bantah orang yang menyimpang, karena mereka banyak salah dalam meletakkan di mana 4 kategori. Tidak hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i banyak menggunakan, Imam Malik banyak menggunakan kaidah ini. Salah satunya yang banyak digunakan. Contoh misalkan salah memahami ayat yang kemudian berujung kepada penyimpangan gara-gara salah menempatkan dalam salah satu dari 4 kategori ini. Contohnya misalkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Lafadznya umum, bisa ulil amri yang soleh, bisa ulil amri yang zalim, betul tidak? Umum. Lafadznya umum. Ahlussunnah tetap meyakini keumuman lafadz tersebut. Tidak mengkhususkan ini yang dimaksud ulil amri, yang dimaksud di ayat ini cuma kalau ulil amrinya soleh, cuma kalau ulil amrinya bertakwa kepada Allah, baru kita taat. Tapi kalau ulil amrinya itu zalim, fasik, suka dosa besar, tukang mabok, ya, tukang korupsi, semuanya disebutkan. Ya. Maka itu bukan ulil amri yang dimaksud di ayat tersebut. Ini pemahamannya Khawarij. Berbahaya. Ini pemahamannya Khawarij. Karena Nabi Muhammad, dari mana kita tahu? Berarti kan ini pertentangan antara Ahlussunnah mengkategorikan ini sebagai lafadz umum, maknanya umum. Khawarij mengkategorikan ayat ini lafadz umum, maknanya khusus. Walaupun ulil amri di situ disebut, tapi sebenarnya ulil amri yang bertakwa saja dikhususkan sama mereka. Betul tidak? Ini bahaya. Salah mengkategorikan ini. Pertanyaannya sebelum lanjut, dari mana Ahlussunnah mengetahui bahwa ini tetap lafadz umum yang bermakna umum? Maknanya tetap umum. Tahu dari mana? Dari dalil-dalil yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, yakni nanti akan ada ulil amri yang penguasa yang hatinya seperti syaitan, tapi tetap harus kita diperintahkan untuk yakni sami'na wa ta'na, yakni taat dalam perkara yang ma'ruf. Walaupun punggung dicambuk, maka taatilah dalam perkara yang ma'ruf. Itu disebutkan banyak di hadis-hadis. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan ulil amri yang walaupun dia fasik, selama dia masih beriman kepada Allah, tapi fasik, tapi zalim, kita tetap mengkategorikan orang tersebut sebagai ulil amri yang dimaksud di ayat itu. Tetap sah kepemimpinannya, sah sebagai ulil amri. Dia ulil amri yang syar'i. Ulil amri yang syar'i itu tidak harus bertakwa orangnya. Kekuasaannya sudah sesuai syariat, tapi orangnya fasik, tetap ulil amri. Dan kita diperintahkan untuk tunduk dalam perkara yang ma'ruf, taat dalam perkara yang ma'ruf. Kalau perkara kemaksiatan yang dia perintahkan, maka kita menolak secara diam saja, begitu ya, bukan kemudian berontak atau apa. Ya, jadi kita menolak dengan sekedar tidak melakukan apa yang diperintahkan. Baik. Jadi ini dalam rangka untuk menjaga kestabilan negara dan terwujudnya nikmat aman di negeri tersebut. Kalau kita melihat sejarah Khawarij di sepanjang sejarah Islam, mereka selalu mengatakan kepada ulil amri yang ada di zaman mereka, ulil amri ini bukan orang yang bertakwa, bukan ulil amri yang bertakwa, bukan ulil amri yang dimaksud di ayat tersebut.
Setiap ulil amri disebutkan seperti itu oleh Khawarij. Bahkan walaupun itu Utsman bin Affan, bahkan walaupun itu Ali bin Abi Thalib. Sekarang, apakah ada ulil amri yang lebih bertakwa daripada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib setelah mereka? Tidak ada. Kalau Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib saja disebut sebagai ulil amri yang fasik sehingga tidak sah sebagai ulil amri, bagaimana dengan selainnya? Betul tidak? Secara sejarah, Khawarij selalu menggunakan senjata ini, mengatakan ulil amri di zaman mereka, bukan ulil amri yang syar'i, sehingga tidak masuk dalam ayat tersebut, sehingga boleh kita berontak karena kekuasaannya nggak syar'i. Ya. Dan sepanjang sejarah kita selalu melihat, baru Khawarij itu mengatakan ulil amrinya itu syar'i, kalau ulil amrinya bagian dari mereka. Jadi sebenarnya ingin cari kekuasaan. Baru kalau ulil amrinya itu orangnya mereka, baru mereka kemudian, oh ini ulil amri yang syar'i, ulil amri yang harus kita tunduk. Yang dimaksud di ayat tersebut. Kalau ulil amrinya bukan orang mereka, maka mereka akan selalu mengarahkan tadi. Kita berontak saja, ini kekuasaannya tidak sah. Jadi kita lihat, ini kaidah yang sangat penting. Harus kita mengetahui setiap kita baca ayat, setiap kita baca hadis, setiap kita merenungkan ayat dan hadis, baik masalah akidah, masalah fikih, masalah adab, masalah apapun dalam ilmu syar'i, dalam masalah keumuman atau kekhususan lafaz dan keumuman atau kekhususan makna, cuma ada 4 kategori ini. Betul tidak? Antara lafaznya umum maknanya umum, atau lafaznya umum maknanya khusus, atau lafaznya khusus maknanya umum, atau lafaznya khusus maknanya juga khusus. Baik. Nah sekarang kita balik lagi ke hadis kita. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Walakinnakum tasta'jilun." Akan tapi kalian itu terburu-buru, tergesa-gesa. Tergesa-gesa untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tergesa-gesa untuk doa tersebut segera terwujud, tergesa-gesa untuk dakwahnya kelihatan buahnya, manfaatnya. Jangan tergesa-gesa. Ini pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Ya. Jadi ketika kita melakukan amalan kebaikan, ketika kita berdakwah atau ketika kita belajar ilmu syar'i, jangan tergesa-gesa. Ketika kita belajar tentunya kan kita juga berdoa. Nah, ketika berdoa jangan tergesa-gesa. Kita berdoa supaya hafal Al-Qur'an, menjadi hafizul Qur'an, menjadi orang yang berilmu. Nah, jangan tergesa-gesa. Jangan kemudian karena kita merasa ini pelajaran kok susah sekali begitu ya. Atau ini hafalan kok nggak masuk-masuk, yang lain hafalannya sudah banyak, saya masih sedikit misalkan. Atau yakni kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika menuntut ilmu syar'i, maka berdoa, terus berdoa kepada Allah, terus berusaha setiap hari. Kok kayaknya ilmu yang saya bisa pahami dan yang bisa saya hafalkan kok cuma sedikit. Kesannya kok cuma sedikit setiap harinya yang bisa didapat, misalkan. Maka jangan tergesa-gesa. Tetap melanjutkan amalan tersebut, tetap menuntut ilmu syar'i dan berdoa kepada Allah, dan jangan tergesa-gesa. Baik. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada waktu perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memprioritaskan sebagian orang ketika membagi-bagikan harta rampasan perang. Fa'atal Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan 100 unta kepada Al-Aqra' bin Habis. Wa ata Uyainah bin Hisn mithla dzalik. Kemudian memberikan 100 ekor unta juga kepada Uyainah bin Hisn. Wa ata nasan min asrafil Arab wa atharahum yawma idzin fil qismah. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memberikan yakni kepada orang-orang yang terhormat
bangsawan-bangsawan Arab memberikan lebih kepada mereka, memprioritaskan mereka dalam masalah pembagian harta rampasan perang, ghanimah. Faqala rajulun, maka kemudian ada orang yang berkata, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Demi Allah, sesungguhnya pembagian ini tidak adil sama sekali. Tidak ada keadilan di dalamnya dan tidak diinginkan, tidak diniatkan wajah Allah. Coba bayangkan orang tersebut mengomentari tentang pembagian yang dilakukan oleh Nabi SAW. Disebut tidak adil dan disebut tidak ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan wajah Allah. Fakultu, aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, wallahi la ukhbiranna Rasulullah SAW. Sungguh demi Allah, aku akan mengabarkan kepada Rasulullah SAW perkataan orang tersebut. Fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qala. Maka kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW, kemudian aku kabarkan apa yang dia katakan tadi. Fataghayyara wajhahu hatta kana kasirf. Kemudian wajahnya itu berubah sampai seperti as-sirf, yaitu merah. Wajah Nabi SAW memerah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh?" Siapa yang akan adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Ini pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bakal adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil dalam melakukan pembagian? Tsumma qala yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati Musa. Nabi Musa alaihissalam disiksa atau diganggu, ada gangguan yang lebih besar daripada ini, tapi beliau bersabar. Ini cuma komentar saja, betul tidak? Tapi komentar itu menyakitkan. Antum akan sadar kalau nanti antum berdakwah, ya. Sekedar komentar saja. Misalkan kita bahas ketika mengajar, ketika kita berdakwah, kita ajarkan bahaya bid'ah. Habis itu ada orang bid'ah. Nah. Ya. Siapa di sini yang antum suka begitu? Semoga nggak ada. Anda dapat laporan soalnya. Iya, Anda dapat laporan. Tuh ya, Musyrif apa? Catatan ya, dicatat. Ya, sekedar selentingan itu bisa menyakitkan orang yang berdakwah. Antum baru sadar kalau antum nanti berdakwah. Antum baru akan merasakan itu. Komentar orang, ya. Nah, ini sama, ini komentar juga, betul tidak? Nabi Muhammad SAW sampai memerah wajahnya. Tapi lihat, beliau kemudian mengingat, berusaha mengambil ibrah dari apa yang terjadi pada Nabi dan Rasul sebelumnya. Beliau menjadikan mereka sebagai teladan. Maka itulah kita juga seharusnya. Kita juga harus menjadikan seluruh kisah-kisah orang soleh, terutama para Nabi dan Rasul terdahulu, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Jadikan kisah-kisah mereka, sirah mereka sebagai teladan. Ya, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara." Semoga Allah merahmati Musa, beliau diganggu lebih besar, lebih banyak daripada ini, tapi beliau bersabar. Fakultu, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, la jarama la arfa'u ilaihi ba'da hadithan muttafaqun alaih. Ibnu Mas'ud kemudian berkata, sungguh aku tidak akan melaporkan sesuatu apapun, perkataan apapun kepada Nabi SAW setelah ini. Dan tadi Ibnu Mas'ud melaporkan kan? Nah, tapi ketika melihat Nabi Muhammad SAW itu sampai merasa terganggu dengan perkataan tersebut, Ibnu Mas'ud kemudian gak tega lagi untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang miring tentang Nabi SAW. Makanya kalau kita mendengar ada orang mengatakan keburukan tentang kawan kita misalkan, atau keluarga kita misalkan, kalau perkataan itu gak benar, jelas gak benernya, begitu ya, nggak usah kita sampaikan itu. Justru kalau kita sampaikan, kita membantu orang yang mencela tadi untuk menyampaikan celaan itu kepada orang yang dicela, kepada kawan kita. Justru celaannya nyampe melalui kita. Tujuan menyakiti orang tersebut tersampaikan jadinya, betul tidak? Kalau itu bukan sesuatu yang harus diklarifikasi atau sesuatu yang bersifat fitnah misalkan, nah itu kalau fitnah kita harus
bantu luruskan, betul tidak? Kita harus bantu luruskan. Tapi kalau itu jelas-jelas, yakni bukan sesuatu yang perlu klarifikasi, bukan fitnah, atau walaupun fitnah tapi jelas orang tidak akan percaya itu, begitu ya. Yakni misalkan ada orang berdakwah atau ada guru ngajar, kemudian ada salah satu murid misalkan sok keras, itu misalkan ya. Enggak, kalau ini enggak ada ya, enggak ada. Awas aja kalau ada. Anda beneran keras, bukan sok keras ya. Enggak perlu disampaikan ke gurunya, enggak perlu disampaikan ke dosennya, atau enggak perlu disampaikan ke ustadznya. Itu malah menyampaikan celaan itu kepada beliau, kita bantu untuk menyakiti hati beliau, betul tidak? Enggak perlu. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.